Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aman Muri dengan NIM 0520789945. Pada video kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan pengerjaan tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Tugas ini meminta kita untuk membuat sebuah aplikasi sederhana pemesanan di restoran menggunakan bahasa pemrograman Java. Fokus utama dari tugas ini adalah implementasi tipe data, class, objek, metode, dan penggunaan array dan string, serta penerapan struktur keputusan seperti if, else, dan switch case. Sesuai dengan instruksi, pada program ini saya sama sekali tidak menggunakan struktur pengulangan atau looping seperti for maupun while. Pertama-tama mari kita lihat kelas pendukung yang saya buat, yaitu kelas menu. Di dalam kelas ini saya mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data yang sesuai. Ada string nama untuk nama menu, terus double harga untuk menyimpan nilai harga, dan string kategori untuk menentukan apakah ini makanan atau minuman. Di bawahnya saya membuat konstruktor publik menu. Konstruktor ini berfungsi agar nantinya di kelas main kita bisa membuat objek menu baru dengan langsung memasukkan parameter nama, harga, dan kategori secara rapi. Selanjutnya kita masuk ke kelas utama, yaitu aplikasi restoran. Sesuai dengan indikator soal yang meminta penggunaan array dalam mengelola menu, saya membuat array of object bernama daftar menu dengan kapasitas 8 elemen. Karena syaratnya adalah tidak boleh menggunakan looping, proses pembuatan objek dan penempatan ke dalam array saya lakukan secara manual berdasarkan indeksnya. Saya indeks 0 sampai 3 saya isi dengan kategori makanan. Kategori makanan seperti nasi padang, sate ayam, ayam geprek, mie goreng. Daftar menu 0 sampai 3. Kemudian untuk daftar menu 4 sampai 7 kita memasukkan es teh manis, es jeruk, kopi susu, dan jus alpukat. Untuk menampilkan menu ke layar, saya membuat metode tampilkan menu. Di sini saya memanggil setiap atribut nama dan harga secara spesifik, dan indeks array 0 ke 7 menggunakan sistem out print and end. Setelah menu ditampilkan, program akan meminta input pesanan dari pelanggan. Pelanggan dapat memasukkan maksimal 4 menu. Disinilah saya akan mengimplementasikan manipulasi string. Pelanggan diminta untuk memasukkan format nama menu sama dengan jumlah. Program membaca input tersebut dengan scanner next line. Lalu saya menggunakan fungsi split sama dengan untuk memecahkan string menjadi array of string baru bernama part 0 untuk menyimpan nama menu, dan part 1 yang berisi jumlah pesanan. Untuk saya konversi menjadi tipe data integer menggunakan integer parse in. Proses ini saya lakukan 4 kali untuk mengakomodasi maksimal 4 pesanan dengan struktur if sederhana untuk mengecek apakah input berisi tanda strip yang berarti tidak ada pesanan tambahan. Karena kita menghindari pengulangan, saya membuat metode pendukung bernama cari harga untuk mencari harga berdasarkan nama menu yang diketik pelanggan. Di dalam metode ini saya mengimplementasikan struktur keputusan else yang panjang. Program akan membandingkan nama menu pesanan dengan nama menu di setiap indeks array menggunakan equal ignore case. Jika cocok, ia akan mengembalikan nilai harganya. Selain itu, saya juga menggunakan struktur switch case pada metode apakah minuman ya. Ini dibuat khusus untuk mengecek apakah menu yang diinput termasuk kategori minuman. Ini sangat penting untuk memvalidasi syarat promo beli satu
gratis 1 nantinya. Setelah harga dan kuantitas didapat, program menghitung subtotal dari tiap pesanan, lalu menjumlahkan menjadi subtotal keseluruhan, kemudian ditambahkan pajak 10 dan biaya pelayanan sebesar 20.000 menjadi total sementara. Ya, ini untuk diskon total sementara kali 10. Disinilah skenario keputusan yang lebih kompleks atau nested if berjalan. Skenario pertama, jika total pemesanan melebihi 50.000, program akan mengecek lagi di dalam nested if apakah ada pesanan minuman. Jika ada, maka pelanggan berhak mendapatkan info promo beli 1 gratis 1 untuk minuman tersebut. Skenario kedua, jika pesanan melebihi 100.000, maka program akan memotong total sementara tadi dengan diskon sebesar 10%. Sekarang mari kita jalankan atau demokan programnya untuk membuktikan logika strukturnya berjalan dengan baik. Kita run and debug. Sini saya akan memesan nasi padang sebanyak 3. Kemudian untuk pemesanan nomor 2 saya akan memesan kopi susu sebanyak 2. Kopi susu 2. Untuk pemesanan ketiga dan keempat saya tidak akan memesan, jadi saya akan beri tanda strip untuk pesanan ketiga dan keempat. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat struk pembayaran tercetak, subtotal dihitung dengan benar. Subtotal 75.000 ditambah 24.000 sama dengan 99.000, karena total biayanya yaitu 128.900. Karena totalnya lebih dari 100.000, program secara otomatis mengeksekusi block if untuk memberikan diskon 10%. Selain itu, karena nilainya di atas 50.000 dan saya memesan minuman kopi susu, blok nested if juga menangkap kondisi ini dan menampilkan teks promo beli 1 gratis 1 minuman. Dari pembuatan program ini, semua indikator yang dipersyaratkan pada tugas praktik 1 telah berhasil diimplementasikan, mulai dari deklarasi tipe data, pemanfaatan array dan string tanpa perulangan, hingga skenario struktur keputusan if else, switch case, dan nested if. Demikian pemaparan shortcodes dan penjelasan aplikasi restoran sederhana dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.